kita harus masuk pada pendekatan analisis yang sebab akibat ya. Kita lihat gelombangnya, apakah sekarang gelombang yang ada ini ya ke arah seperti 98 lebih mirip atau lebih berbahaya dari 98 atau lebih kecil. Nah, kalau saya melihat bahwa gelombang perubahan ke depan ini akan lebih besar daripada 98 karena rakyat itu udah kelaparan, rakyat udah hidup susah dan mereka merasa tidak diperhatikan atau diterangkan oleh rejim ya, sehingga apa? Sehingga sekarang orang menuntut adanya perubahan itu ya, orang di mana kita lihat indeks persepsi korupsi kita itu semakin rendah, artinya rejim ini semakin korup sementara rakyatnya semakin tidak berdaya, jadi gelombang besar yang akan terjadi menurut saya. Bang Anton, Anda sepakat kalau gelombang ini akan lebih besar dari 98? Ya, apapun itu semua tergantung kepada kehendak rakyat. Dan penguasa hari ini jangan coba-coba untuk melawan alat. Kalau sudah dua periode jangan ada lagi upaya-upaya panjang segala macam. Dan yakinlah, kalau rakyat sudah segera bergerak semuanya, insya Allah kita sudah belajar dengan sejarah-sejarah sebelumnya, bahwasanya pemerintah itu kalau memaksakan kehendak, terlalu memaksakan kehendak kepada rakyat, maka dia akan selesai dengan sendiri. Kalau itu terjadi artinya kita masuk dalam perangkap mereka bahwa mereka dengan alasan itu akan membuat dekret atau perpu yang intinya memperpanjang jabatan. Bagaimana Bang Ganda? Oh, kalau udah gerakan rakyat itu tidak ada urusan siapa memperangkap siapa. Siapa yang kuat bertahan melawan gelombang kehendak rakyat itu. Siapa yang berhasil membimbing rakyat itu ke arah yang sebenarnya. Itu terjadi 98 ya, bukan Soeharto bisa menunda ini atau nggak menunda misalkan, atau 65 nggak bisa. Jokowi juga nggak bisa menunda pemilu atau membuat agenda sendiri ketika rakyat itu sudah berbicara. Jadi kalau rakyat berbicara itu mereka akan berjalan dengan jalan pikirannya sendiri gitu. Oke, tapi faktanya hari ini orang yang paling menderita sekalipun, yang tidak bisa makan sekalipun, mereka masih memaafkan kepemimpinan Pak Jokowi karena mereka bantu dengan BLT itu. Artinya gerakan-gerakan itu kelihatannya susah untuk diwujudkan, Bang Ganda. Ya, ini kan psikologi bangsa kita kan banyak orang yang nggak tahu. Beragam. Ya, misalkan ada pepatah Jawa tuh ngalah, ngalih, ngamuk. Ya, itu antara ngalah, ngalih, ngamuk, ngalih ke ngamuknya itu bisa sangat dekat. Ya, tahun 98 itu lihat bulan Maret itu orang itu semuanya ngalih kan, dia ikut bulan Maret 98 pemilu apa, tapi Mei 98 mereka udah bergelombang itu di seluruh Indonesia minta rejim jatuh. Jadi sebenarnya kita jangan percaya apa yang kita hanya bisa lihat sekarang begini-gini, enggak. Saya pikir harus lihat lebih dalam lagi bagaimana kejiwaan rakyat yang sekarang sedang dalam penderitaan yang sangat dalam. Baik, Bang Anton. Ya, jangan tertipu dengan permukaannya. Mungkin di luar masyarakat tuh kayak nerimo seperti tahun 65, 98. Tapi ketika ledakan itu meletus, lihat aja kejadian seperti ini. Sejarah-sejarah terulang. Oke, kira-kira triggernya apa ya Bang Ganda, Bang Anton untuk terjadi pada posisi itu? Ya, saya pikir sekarang ini triggernya sudah cukup banyak, di mana rakyat ini sebenarnya ya sudah tidak punya kehidupan yang normal, ya tergantung pada BLT mayoritas ya kan, dan pemerintah sendiri tidak bisa memenuhi ini ya untuk dalam waktu yang cukup lama. Saya pikir itu triggernya. Jadi ekonomi hancur, bangkrut ya, indeks persepsi korupsi yang buruk itu kan sebenarnya juga menunjukkan indikator bisnis kita hancur. Jadi kehancuran ekonomi bersama dengan politik yang makin tegang sekarang itu akan menjadi trigger. Oke. Kalau diukur 1 sampai 10, kira-kira gerakan rakyat untuk melakukan perubahan ini berapa, Bang? Ya, itu sebentar lagi akan lompat dari 7 bisa ke 9. Baik, Bang Ya. Anton? Ya, saya sepakat dengan hal. Oke, baik. Ini tinggal momentum aja. Siap. Momentum aja. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Ini leadernya siapa itu? Demi apa? Ini pertanyaan eksistensial di situ. Kita bisa bikin macro politik analysis global faktor di dalam politik Indonesia. Tapi akhirnya orang akan tuntut semacam kepastian. Kalau saya dari awal sudah bilang saya mau bikin LBP, Liga Boikot Pemilu. Karena kekacauan etik, karena ketidakpastian arah, karena kesimpang siuran informasi itu. Jadi dalam keadaan kesimpang siuran yang berlaku bukan politics is the art of the possible, tapi politik is the art of attacking the impossible. Impossible Anies memimpin di era kekacauan. Impossible-kah kalau Anies memimpin politik di luar sistem elektoral yang normal? Itu yang mesti kita uraikan sekarang sebetulnya, atau kita pelan-pelan kita lihat fasilitas itu. Jadi kalau kita bayangkan misalnya, tadi saya baru ngomong dengan anak-anak milenial, sudah 100 orang
dari 37 provinsi dikumpulin di Jakarta oleh seseorang yang ada di sini. Teman saya. Dan mereka bertanya hal yang sama. Kalau politik berubah menjadi social disruption, apa dan siapa yang mau jadi leader? Pertanyaan itu sampai pada anak SMA hari ini itu di sebuah hotel dengan jaket khusus. Tadi malam saya masih ada di kaki Gunung Gede, bertemu dengan petani, bertemu dengan ketua RT yang hanya lulusan SD itu. Dia bilang begini, kita nggak tahu apa yang ada di bawah Gunung Putri itu, di kaki Gunung Gede. Karena mulai ada eksplorasi dengan isu bahwa ini akan ada proyek strategis nasional Jokowi, yaitu panas bumi. Udah ada di media. Mereka mulai bertanya, nanti kita bagaimana Pak Rocky itu? Karena mereka tahu bahwa kalau mereka mengucapkan sesuatu, dia tahu undang-undang ITE menunggu dia. Dia bilang kalau saya foto misalnya, seseorang yang lagi lakukan pengukuran bumi, dan kita viralkan, kena ITE enggak? Jadi bayangkan kecemasan itu sampai ke ujung desa di kaki Gunung Gede. Jadi kalau kita baca situasi sekarang, kalau kita bilang iya ada pemanasan politik, tapi kita mesti lihat konsekuensi dari pemanasan politik itu bagi kita sebagai player. Determinannya apa akhirnya tuh? Dua faktor yang membentuk sudut pasti mesti ada determinannya tuh. Itu yang kita mau lihat ya. Faktor pertama normal politik, faktor kedua abnormal. Kita mau lihat resultannya apa buat kita yang bukan sebagai analis tapi sebagai player dalam upaya untuk menghasilkan perubahan. Anies mulai dipertanyakan, bolak-balik pakai private jet, uang siapa? Mesti dijawab. Itu urusan etis. Jadi ini yang saya anggap bahwa kita betul-betul mesti siapkan satu keadaan di mana ada tokoh yang harusnya pada akhirnya mengambil risiko untuk memimpin di luar elektoral, sistem elektoral. Kalau elektoral ya udah tahu begitu ada sistem elektoral ya berlakulah prinsip bahwa delete dulu Anies supaya payernya jelas. Itu kita tahu dari awal. Jadi sekali lagi poin saya adalah mencoba membaca politik bukan dari kacamata kalkulasi rasional tapi kalkulasi irasional itu doktrinnya itu. Dan ya kita berhadapan dengan seorang memang seorang apa namanya ini Firaun. Ya, beda antara Firaun Mesir dan Firaun Indonesia. Firaun Mesir begitu dia tewas dia dibalsem. Firaun Indonesia belum tewas dia udah dibalsem. Dibalsem oleh oligarki. Jadi niat itu yang mesti kita eksplisitkan. Mungkin ini forum ini terlalu lebar, tapi satu waktu mesti ada pembicaraan yang lebih terarah gitu, untuk mendeteksi dari dekat gerak-gerik sang Firaun. Terima kasih.